Saat ini kebetulan saya berada di Los Angeles dan di sini semua lingkaran ini adalah lingkaran pengadilan. Ya, ada state superior, court dan lain sebagainya. Dan di tempat ini, di mana orang yang sangat terkenal yang bernama O.J. Simpson pernah diadili. Mengapa saya tertarik untuk berbicara soal O.J. Simpson? Karena ada satu kasus di Indonesia, yaitu kasus Jessica Wongso. Oke, memang pada prinsipnya itu dua hukum yang berbeda. Antara Anglo yang dimodified jadi American law, kemudian Indonesia satu sejenis KUHP begitu yang kemudian digunakan di dalam proses peradilan. Oke. Berbicara soal O.J. Simpson, seorang yang sangat terkenal itu baru-baru ini meninggal. Disinyalir bahwa begitu banyak bukti yang ia lakukan terhadap pembunuhan istrinya. Dan dari bukti yang begitu banyak atas pembunuhan istrinya itu, kemudian ia bebas. Semua orang bingung dan heboh. Ya, seorang lawyer terkenal yang bernama John Cochran pernah bilang bahwa if it doesn't fit, you must quit. Artinya, pembuktian yang terakhir ketika sarung tangannya tidak pas, maka dia harus bebas. Betapapun banyak bukti yang diajukan oleh pihak penuntut umumnya. Nah, yang menjadi soal adalah apa sih sebetulnya yang membuat ia bisa bebas? Ada prinsip hukum yang berlaku di situ. Beyond reasonable doubt. Nah, prinsip itu juga berlaku di Indonesia. Tapi sejauh mana itu diaplikasikan, ya perlu menjadi pertanyaan besar. Ya. Kasus O.J. Simpson dengan kasus Jessica Wongso kita tarik saja. Jessica Wongso dituduh sebagai orang yang meracuni temannya pakai sianida. Lalu criminal justice system memproses, and due process of law tentu Anda tahu bahwa ia dibawa ke pengadilan dari kepolisian, bawa ke kejaksaan, kemudian diadili oleh hakim. Begitupun di sini, pihak kepolisian melakukan penyidikan, lalu kemudian singkat cerita bahwa ia dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan dan semua bukti dikumpulkan. Oke. Lalu, apa yang dimaksud dengan beyond reasonable doubt? That beyond reasonable doubt itu pada prinsipnya betapapun Anda kalau berargumen bermacam-macam, berapapun bukti yang Anda ajukan, jika ada satu keraguan saja, maka semua tuntutan gugur. Artinya apa? Set free, bebas. Itulah yang terjadi pada O.J. Simpson. Nah, konteksnya di mana saya berbicara tentang beyond reasonable doubt ini? Beyond reasonable doubt, nah sekarang kita tarik ke kasus Jessica Wongso. Oke. Di dalam peradilan Jessica Wongso, jaksa penuntut umum mengajukan semua bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian. Lalu, di dalam proses persidangan itu, singkat cerita, Jessica Wongso dinyatakan bersalah, kemudian masuk ke penjara. Di sini, O.J. Simpson bebas. Dan the Dream Team sangat happy dengan keadaan itu. Lalu, apa yang terjadi dengan Jessica Wongso? Otto Hasibuan lost the fight. Mengapa? Banyak hal tentunya yang harus kita tuntut lebih lanjut sebetulnya. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam criminal justice system, di sini diadili dengan juri. Nah, lalu ketika juri bersepakat bahwa
ada keraguan di dalam proses itu, tentu juga dengan kehebatan para lawyernya, itu sangat menentukan. Sehingga menimbulkan keraguan, maka ada keraguan, walaupun yang disebut dengan mountain of evidence, maka O.J. Simpson dibebaskan. Nah, kemudian saya melihat apa yang terjadi pada Jessica Wongso. Jessica Wongso, ya, begitu banyak keraguan, tapi dia masuk penjara. Wow, luar biasa ya. Ya, so what does it mean beyond reasonable doubt? Di dalam KUHP kita mengandalkan pasal 183, 184. Lalu, what does it mean? Hakim memutus sekurang-kurangnya 2 alat bukti, lalu timbul keyakinan benar-benar terdakwa telah melakukan kejahatan itu, kemudian dihukum. Persoalannya, sampai di mana hakim itu bisa memainkan prinsip beyond reasonable doubt itu? Betapapun hebatnya seorang lawyer, omong kosong kalau sistem peradilan itu tidak betul-betul memahami atau menjiwai atau menerapkannya dalam sistem peradilan tentang maksud dari beyond reasonable doubt itu. Ya, begitu banyak keraguan. Jadi kalau di sini a mountain of evidence terhadap O.J. Simpson, dia melarikan diri, kemudian semua jejak darahnya, DNA-nya, dan lain sebagainya. Apapun itu, segala bukti yang diajukan, ya, kuat tuduhannya terhadap O.J. Simpson. Tetapi apa yang terjadi? Ketika John Corcoran mengatakan pada pembuktian terakhir, if it doesn't fit, you quit. Ketika cocokkan sarung tangannya, kekecilan, nggak masuk. Maka timbul keraguan di samping, lawyer-lawyernya juga selalu memperdebatkan tentang DNA itu. Yaitu bagaimana kelambatan atau kekonyolan prosedural yang dilakukan oleh kepolisian menurut lawyer O.J. Simpson. Nah, itu bisa semua kita cari itu. Nah, sekarang kita kembali ke Jessica Wongso. Di Jessica Wongso, apa yang terjadi? Begitu banyak keraguan sesungguhnya, tetapi dia dihukum. Saya jadi teringat perampasan kemerdekaan seseorang yang tidak bersalah. Kalau dia tidak bersalah ya, itu kejahatan yang sangat luar biasa, biadab, boleh saya bilang. Tetapi mereka bisa berargumen bahwa ya, kita sesuai dengan prosedur, the standard procedure, semua sudah kita lakukan. Substansinya bagaimana? Allahu a'lam. Ya, so? Karena di sini yang terlibat ada yang menangani perkara ini, yang saya maksudkan, ada polisi, jaksaan, dan hakim yang mengadili. Nah, di dalam sistem peradilan ini, ketika juri memutuskan, there is no court of appeal. Done. Finish. Di Indonesia, available. Court of appeal. Naik. Sampai ke PK. Ya, tetapi, Mahkamah Agung Republik Indonesia, entah bagaimana caranya, entah apa yang ada, pokoknya entah apa yang dinilai, udah salah gitu. Salah. So, sekarang saya berpikir, apa sih gunanya lawyer? Oke. Jadi, nah yang lucunya lagi ada nih. Ada lawyer yang mengaku-ngaku lawyer internasional, selalu bangga dirinya, saya ini lawyer internasional. Wow, sebetulnya kan lawyer internasional itu tidak ada. Apa sih dimaksud dengan lawyer internasional? Lucu ya? Every country itu punya kedaulatannya masing-masing di dalam hukum. Jadi nggak ada tuh, di PBB aja tuh nggak ada lawyer internasional. Kalau seorang lawyer menangani kasus-kasus orang dari berbagai belahan dunia ini secara internasional, ya
Betul. Tapi itu bukan lawyer internasional namanya. Karena nggak ada tuh lawyer internasional tuh. Kemudian pernah juga dia mengatakan bahwa saya bisa membebaskan Jessica. Wow, gimana caranya ya? Hah? Saya perlu belajar itu lagi yang banyak. Gimana caranya membebaskan Jessica? Kita pun terbingung-bingung. Dari mana nih orang bisa ngomong begitu? Tahu-tahu dia bilang gerasi dari presiden. Wow, gerasi. Kalau gerasi semua orang tahu, ya kan? Dia harus mengaku bersalah bahwa dia telah membunuh, kemudian diampuni oleh presiden. Ya. Ini kan menjijikkan sekali tuh. Ya, well. Lalu ada lagi dibilangnya bahwa nggak apa-apa ya, saya ngoceh-ngoceh dulu ya. Dibilangnya bahwa ini kasus dream case. Wow, saya bingung. Yang dimaksud dengan dream case itu apa ya kira-kira ya? Case and team. Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau tim, itu yang belakangnya adalah manusia. Manusia punya dream. The Dream Team dari O.J. Simpson. Ya, bisa. Tapi kalau dream case, apa itu ya? Saya coba menelaahnya dari sudut bahasa apa tuh kalau pakai dream case itu loh. Saya juga bingung tuh. Ya, anyway, kita kembali kepada prinsip beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt, tidak boleh ada satu keraguan pun terhadap orang yang dituduh atau didakwa melakukan satu kejahatan, terutama yang menyangkut tentang human rights. Ini tentang hak hidup manusia. Rampasan kemerdekaan itu adalah suatu kebiadaban apabila seorang yang tidak bersalah dihukum hanya kesalahan standar prosedur. Nah, lalu prosedur apa yang harus dilakukan? Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Parameter apa yang kita gunakan terhadap beyond reasonable doubt itu? Oke, saya tantang semua lawyer-lawyer yang ada di Indonesia. Oke. Kemudian, coba kita perhatikan. Mulai dari kasusnya balik dari Australia, kemudian mengajak temannya, lalu minum di satu kafe. Kemudian ada perdebatan antara apakah dia mati karena cyanida atau bukan. Kemudian lawyer-lawyernya Jessica Wongso juga berusaha untuk menghadirkan keterangan ahli dari luar tentang cyanida, tapi ditolak. Kemudian banyak lagi ya. Intinya begini, ya kan? Ada ahli yang diajukan, yang mengatakan bahwa ya benar dia mati karena cyanida. Tapi di satu ahli yang lain dari sisinya pembela, itu tidak membuat orang bisa mati dengan ukuran segitu. Dari situ saja sebetulnya sudah timbul keraguan apakah prosedur itu dilakukan dengan benar. Ini menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau hanya orang bisa dihukum karena hanya sekedar prosedural, ya, wow, itu kejahatan yang sangat luar biasa. Saya pikir tentang beyond reasonable doubt ini, pasal 183, 184 itu perlu dipikir ulang. Jadi, I challenge that Supreme Court, Mahkamah Agung dan legislatif ya, dalam membuat hukum pidana dan hukum acara pidana itu supaya literaturnya ditambahlah, ya, ditambah biar sedikit. Ini soal peradaban, ya. Lalu apa yang bisa diperbuat? Hukum apa yang bisa membebaskannya? Oh iya, ada novum katanya. Aduh, ampun, novum. Bagaimana novum?
Novum apa lagi? Manusia segitu-segitu juga, kejadiannya begitu-begitu juga. Novum apa lagi? Apakah akan ada seorang mengaku, oh ya saya yang membunuh si Mirna Salihin, begitu? Tiba-tiba nongol, dibuka lagi peradilan? No. Harus ada satu yang perlu dimodifikasi di dalam hukum pidana kita, ya. Beyond reasonable doubt. Kalau di buku nih, dibaca buku teori nih, ada tuh kalau nggak salah tuh bukunya Yaya Rahab kalau nggak salah, ya. Itu tentang beyond reasonable doubt. Ya begitu-begitu aja. Dulu yang buku-buku yang awal-awal gitu ya, itu hanya beberapa baris ya, tidak banyak diterangkan. Tapi yang sudah diedit yang baru-baru ini, dia sudah masukkan juga kasus O.J. Simpson. Jadi lebih banyak bahasanya. Tapi anyway, apa sih gunanya buku teori itu dalam konteks hukum kita? Ya kalau how to implement the ID, dan how to implement the ID. Jadi ini yang menjadi pertanyaan di dalam standar prosedural dengan formil dan material itu. Jadi ini yang harus kita kaji. Oke, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Oke, sorry saya harus berpindah-pindah ini karena banyak yang demo tentang Palestina. Jadi saya harus berpindah-pindah tempat ini, yang mencari yang tempat yang lebih enak untuk bicara gitu. Saat ini memang terlalu banyak demo di seluruh dunia tentang Palestina, dan mereka menutupi jalan-jalan, mengekspresikan aspirasi mereka. Ya, sebagai anak-anak demokrasi, ya begitulah. Mereka prihatin semua terhadap Palestina. Kemarin waktu saya di Meksiko, begitu juga, begitu banyak yang protes tentang Palestina. Mereka menganggap bahwa itu adalah genocide, ya, pembunuhan terhadap anak-anak bangsa Palestina. Dan mereka mengekspresikan dengan damai, berjalan sepanjang jalan Spring Street, Los Angeles. Hari mulai dingin nih, ya. Nah, jadi jelas sudah bahwa yang saya bicarakan di pengadilan ini, ya, yang pernah membuat sejarah besar ini, kita bisa lihat di archive-nya. Saya mau masuk ke library, tapi udah tutup. Tapi banyak sudah saya teliti, ya, tentang cerita yang berkaitan, karena saya tertarik hanya di konteks bahasa beyond reasonable doubt itu. Nah itu yang jadi kunci ya di dalam pengadilan. Apakah beyond reasonable doubt itu berlaku di kita? Yang lucunya lagi kan ada juga orang berpandangan bahwa
itu ya sudah beyond reasonable doubt. Terbukti bahwa di dalam putusan itu menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas. Ya begitulah. Maka putusan itu diberlakukan sebagaimana amar putusannya, A, B, C, D-nya gitu ya. Ya lucu juga sih sebenarnya. Tapi oke lah ya. Ya tidak maksud dengan mendiskreditkan, tapi ini harus kita pikirkan bersama ya untuk kemajuan hukum kita ke depan. Begitu ya. See you. Sampai jumpa.